No kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. Guys, kondisi di Amerika Serikat saat ini makin panas lantaran masa pendemo sudah mulai anarkis. Ya, kita tahu teman-teman, lebih dari 8 juta orang turun ke jalan tidak hanya di Washington tapi di New York, bahkan di seluruh penjuru Amerika, menuntut satu hal, melengsarkan Donald Trump. Dan bahkan survei terbaru menyebutkan 52% suara mayoritas parlemen dan juga rakyat Amerika menginginkan agar presiden ngaco ya Donald Bebek tersebut digulingkan atau ya dimakzulkan. Permasalahannya teman-teman di sini, para elit-elit politik di Amerika masih tetap mendukung kegilaan Trump untuk melanjutkan perangnya. Walaupun sudah menyetujui gencatan senjata, tapi rakyat Amerika rasa-rasanya sudah muak, teman-teman, dengan berbagai kebijakan nyeleneh dari Trump. Bisa kita bayangkan, teman-teman, uang sehari 33, hampir 34 triliun dihabiskan sia-sia hanya untuk memerangi negara yang sangat jauh. Bahkan teman-teman tidak bisa mengusik Amerika dengan rudal-rudalnya. Ini Amerika teman-teman membuat sebuah propaganda bahwa Iran akan melakukan serangan kepada Amerika. Bahkan itu tidak terbukti hingga saat ini. Rudal jarak jauh Iran paling jauh teman-teman ya hanya berkisar 2.500 km. Jadi kalau mencapai ke Amerika kan itu jaraknya beberapa kali lipat, jadi belum bisa mencapai Amerika. Nah, itu mungkin paranoid Trump saja dan bisikan-bisikan gaib ya dari para senator-senator yang memang sengaja ingin agar dunia ini kacau. Nah, hari ini kita bakal lihat ya salah satu demonstrasi terbesar untuk menuntut Trump yang luar biasanya ini teman-teman dilakukan oleh orang-orang Amerika bertajuk No King Boston, Rally on Boston Common. Nah, kita bakal tengok dulu teman-teman seperti apa dan mungkinkah ini akan juga menjadi tolak sejarah seperti 98 dulu saat Indonesia berhasil teman-teman menggantikan rezim Orde Baru. Apakah rezim dari Trump juga bisa digantikan, bisa dilengsarkan? Kita bakal simak informasi selengkapnya. Assalamualaikum Gracie. Spekulasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencuat setelah ia dikabarkan dilarikan ke rumah sakit Walter Reed pada hari Sabtu 4 April. Isu ini berkembang di tengah situasi panas setelah 7 pesawat dan helikopter milik Amerika dilaporkan jatuh di Iran sejak Jumat lalu. Namun juru bicara kepresidenan Stephen Chung dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa Trump tetap bekerja intensif di Gedung Putih. Meski demikian, kekhawatiran publik tetap tinggi menyusul beredarnya foto-foto yang menunjukkan memar dan pembengkakan pada fisik sang presiden yang memicu dugaan adanya gangguan kesehatan serius. You called yesterday in your Truth Social. You called the Iranian. True. What is your response to critics who say that? I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. no kings. And one reason we really don't need no kings is because no kings. President Trump, thank you. President Trump, thank you. Bukan cuma F-15 yang membuat Washington terguncang. Kini, A-10 Warthog, salah satu ikon paling brutal dalam arsenal udara Amerika, juga dilaporkan terkena tembakan Iran. Pesawat yang selama ini dikenal sebagai mesin pembunuh lapis baja itu tiba-tiba berubah dari simbol dominasi menjadi bukti bahwa langit perang kali ini tidak lagi aman bagi Amerika. Dan seolah itu belum cukup, di saat aset-aset udaranya mulai tersentuh,
Pentagon justru ikut diguncang dari dalam setelah Menteri Pertahanan AS Peter Hegseth mencopot Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Randy George bersama Jenderal David Hodney dan Mayor Jenderal William Green. Jika semua ini dibaca dalam satu garis, pesannya terasa jauh lebih gelap. Amerika bukan hanya sedang menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga mulai terlihat terjebak di tengah krisis internal saat pukulan di medan perang bertemu dengan getaran di jantung komandonya sendiri. Di dalam negeri, Amerika Serikat kini menghadapi tekanan yang makin sulit disamarkan. Gelombang kemarahan publik sudah meluas ke level yang tidak bisa lagi dianggap sebagai riak biasa. Jutaan orang turun ke jalan dalam gerakan No Kings, tersebar di ribuan titik aksi. Dari pusat-pusat kota besar sampai wilayah yang biasanya jauh dari sorotan politik nasional. Bahkan gaungnya ikut merambat ke luar negeri. Ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Penolakan terhadap Donald Trump tidak lagi bergerak dalam kantong-kantong kecil, tetapi sudah berubah menjadi ledakan ketidakpuasan yang menyebar luas. Masalahnya, kemarahan itu muncul saat kepercayaan publik terhadap Gedung Putih juga terus menurun. Banyak warga Amerika mulai melihat kebijakan Trump terhadap Iran bukan sebagai langkah yang membuat negara lebih aman, tetapi justru sebagai keputusan yang membawa dunia ke arah yang lebih berbahaya. Disinilah benturannya terasa keras. Pemerintah mencoba menjual narasi kekuatan dan kendali, sementara di lapangan, publik justru melihat risiko, beban, dan ketidakpastian yang makin besar. Dampak paling cepat terasa datang dari sisi ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar mulai menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat, dipicu oleh gangguan jalur energi global dan memanasnya situasi di Selat Hormuz. Bagi rakyat biasa, ini bukan urusan geopolitik yang jauh di peta. Ini soal biaya hidup yang ikut naik dan tekanan yang makin nyata di dompet mereka. Tetapi, yang membuat situasinya jauh lebih berbahaya, gejala retak itu mulai terdengar dari dalam militer sendiri. Sejumlah laporan menyebut keresahan di kalangan marinir dan pelaut Amerika makin terasa. Bahkan ada personel yang dikabarkan mencoba mengajukan status penolak hati nurani untuk menghindari penugasan ke Timur Tengah. Dan ketika kegelisahan mulai muncul bukan hanya di jalanan, tetapi juga di tubuh militer, itu berarti Amerika sedang menghadapi sesuatu yang lebih serius dari sekadar protes. Krisis kepercayaan dari dalam. Masalah bagi Donald Trump ternyata tidak berhenti pada demonstrasi di jalan atau kemarahan publik yang makin meluas. Justru ancaman yang lebih berbahaya mulai muncul ketika suara penolakan datang dari orang-orang yang berada lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Saat kritik mulai lahir dari kalangan elit, situasinya berubah. Dari lingkungan militer, kecaman mulai terdengar dari para purnawirawan. Maijen Purnawirawan Randy Manner misalnya, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pertahanan yang dianggap makin berisiko. Ia menilai pernyataan para pejabat pertahanan saat ini bukan cuma sembrono, tetapi juga bisa membuka jalan bagi Amerika ke pelanggaran hukum perang. Ketika peringatan seperti itu datang dari mantan perwira tinggi, dampaknya jelas jauh lebih berat. Sebab itu berarti yang dipersoalkan bukan hanya strategi, tetapi juga legitimasi moral dari perang itu sendiri. Peringatan juga datang dari luar Amerika. Mantan kepala intelijen Inggris, Alex Younger, justru melihat Iran berada di posisi yang lebih diuntungkan dalam konflik ini. Ucapan semacam itu bukan kritik biasa. Itu seperti tamparan langsung terhadap narasi superioritas militer yang terus dijual Washington. Jika Iran memang berada di posisi yang lebih siap menahan tekanan, maka yang dipertanyakan bukan hanya jalannya perang, tetapi juga asumsi awal yang dipakai untuk memulainya. Di dunia politik, guncangannya bahkan lebih terang. Senator Chris Murphy menyebut perang ini sebagai bencana yang sebenarnya bisa diperkirakan sejak awal. Ia menyoroti penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga energi sebagai bukti bahwa pemerintah masuk ke konflik tanpa perhitungan yang matang. Sementara itu, Nancy Mace mengambil sikap yang lebih keras lagi. Ia menolak tegas gagasan pengiriman pasukan darat ke Iran, bahkan memilih keluar dari briefing militer sebagai bentuk penolakan terbuka. Pesannya jelas,
Amerika tidak boleh kembali jatuh ke lubang yang sama seperti Irak. Tekanan berikutnya datang dari sektor ekonomi global. CEO BlackRock, Larry Fink, mengingatkan bahwa dunia kini berdiri di tepi resesi besar. Ia menggambarkan dua kemungkinan yang sama-sama ekstrem. Satu skenario jika harga minyak turun dan ekonomi mendapat ruang bernapas. Dan satu lagi jika harga minyak melonjak melewati $150 per barel, lalu memicu krisis yang jauh lebih luas. Dengan kata lain, perang ini bukan lagi soal misil dan pangkalan, tetapi sudah mulai mengancam kestabilan ekonomi dunia. Menariknya, suara penolakan juga merembet ke ruang budaya populer. Robert De Niro ikut menyerukan aksi protes besar dan menyebut arah kepemimpinan saat ini sebagai ancaman serius bagi masa depan Amerika. Ketika figur publik dengan pengaruh sebesar itu ikut mendorong perlawanan terbuka, artinya krisis ini sudah keluar dari ranah politik elit dan masuk ke kesadaran sosial yang lebih luas. Namun, mungkin pukulan paling telak justru datang dari basis pendukung Trump sendiri. Di dalam gerakan MAGA, retakan mulai terlihat terang. Alex Jones mengkritik perang ini sebagai agenda yang mengkhianati janji awal gerakan. Tucker Carlson juga mulai menjaga jarak dan mempertanyakan arah MAGA. Sementara, Carrie Prejean melontarkan kalimat yang terasa seperti epitaf politik, MAGA sudah mati. Jika suara-suara seperti ini terus membesar, maka ancaman terbesar bagi Trump mungkin bukan lagi lawan-lawannya, tetapi keruntuhan dukungan dari kubunya sendiri. Di tingkat internasional, kritik terus berdatangan dari berbagai arah, termasuk dari tokoh-tokoh yang biasanya tidak berbicara terlalu frontal soal perang geopolitik. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari Paus Leo. Dalam pidatonya di lapangan Santo Petrus, ia melontarkan pesan yang sangat keras. Tuhan tidak mendengarkan para pemimpin yang memulai perang dengan tangan berlumuran darah. Dari Eropa, tekanan politik juga mulai terdengar semakin terbuka. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, secara gamblang menyebut perang yang dipimpin Amerika dan Israel sebagai sesuatu yang ilegal, absurd, dan kejam. Dalam pandangannya, rakyat biasa di seluruh dunia kini dipaksa menanggung harga dari keputusan yang tidak masuk akal. Nada keraguan yang tidak kalah tajam juga datang dari Jerman. Ketika skeptisisme seperti ini mulai muncul dari sekutu utama, itu menjadi tanda bahwa keyakinan terhadap strategi Washington mulai melemah bahkan di antara para partner terdekatnya sendiri. Sementara para pemimpin dunia melontarkan kritik, masyarakat global juga bergerak dengan caranya sendiri. Aksi protes anti-perang bermunculan di banyak kota, dari London sampai Tel Aviv. Ribuan orang turun ke jalan membawa tuntutan yang sama, hentikan perang. Gangguan di Selat Hormuz tidak hanya menekan Amerika Serikat, tetapi juga memukul negara-negara Asia yang sangat bergantung pada jalur energi itu. Panik buying, sampai ancaman kelangkaan bahan bakar. Semua ini memperlihatkan satu kenyataan yang tidak nyaman. Sistem energi global ternyata jauh lebih rapuh daripada yang selama ini dibayangkan. Dampaknya bahkan merembet ke sektor-sektor yang jarang dibahas publik, seperti helium dan semikonduktor. Artinya, krisis yang sekarang terlihat sebagai perang regional berpotensi meninggalkan efek jangka Ya panjang. guys, sudah kita simak ya informasi sangat rinci terkait kondisi perpolitikan di Amerika saat ini yang memang sangat-sangat kacau sekali, di mana kejadian ini ya hampir sama dengan yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 98, di mana rakyat mungkin ya sudah menginginkan pergantian rezim. Bedanya kalau misalnya di Amerika dikarenakan kebodohan Trumpnya sendiri, cari masalah, cari penyakit. Kan kalau di Indonesia memang karena krisis ekonomi global ya, salah satu penyebabnya. Jadi krisis di Amerika, teman-teman, bisa saja perang pecah menjadi perang saudara kalau misalnya tidak disikapi bijak oleh para senator di AS. Gimana menurut kalian, teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya Trump ini dilengsarkan? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.